Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 19. Bab 96 Janji. Konfrontasi ekonomi antara kedua keluarga Kota Wutan akhirnya berakhir dengan kemenangan Xiao Clan. Sedangkan klan Jiale, sebagai pihak yang kalah, pengaruhnya dengan cepat menyusut. Mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Konfrontasi antara kedua klan berhenti menjadi topik yang diperebutkan dengan hangat di Kota Wutan setelah seminggu atau lebih. Orang-orang yang menyukai yang baru dan membenci yang lama, secara bertahap mengalihkan perhatian mereka dan mulai menempatkannya pada masalah penting lainnya, dan masalah ini adalah tentang pendaftaran Akademi Jianan. Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi paling terkenal di benua Douki, Akademi Jianan hampir menjadi tempat suci di hati setiap remaja. Jika mereka bisa lulus darinya, perjalanan mereka selanjutnya akan mulus. Tidak hanya mereka bisa dengan bangga kembali ke rumah, mereka juga akan sangat dicari oleh semua pihak. Akademi Jianan terletak di sekitar perbatasan Kekaisaran Jiamha yang berpotongan dengan dua kerajaan besar lainnya. Di negeri tak bertuan itu, Akademi Jianan hampir seperti negara kecil. Menurut akal sehat, untuk kekuatan yang terperangkap ini, tiga kerajaan secara alami tidak akan mengabaikannya, karena tidak ada jaminan bahwa suatu hari kekuatan ini akan diikat oleh lawan, yang akan menghasilkan ancaman besar bagi sisi pertahanan kekaisaran itu. Tentu saja, ini dalam kondisi bahwa kekuatan ini lemah, tetapi jika kehebatannya telah meningkat untuk dapat melawan tiga kerajaan tidak punya pilihan selain menghentikan tindakan mereka dan meninggalkan Akademi Jianan sendirian, seolah-olah itu seperti naga besar yang melingkar di tepi kerajaan mereka, jadi tidak ada yang mau memprovokasinya. Setelah mengalami banyak pertumbuhan selama bertahun-tahun, Akademi Jianan saat ini tidak hanya salah satu dari institusi pendidikan tinggi paling terkenal di benua Douki, tetapi juga cukup bereputasi di antara warga dari tiga kerajaan karena jenis kerjasama yang tersembunyi antara itu dan tiga kerajaan. Untuk tiga kerajaan yang tidak cocok untuk dengan lancar menjaga kedamaian hampir satu abad di antara mereka, Akademi Jianan adalah faktor besar dalam menengahi dan mengancam mereka. Banyak hal ini menyebabkan reputasi Akademi Jianan di tiga kerajaan tumbuh semakin kuat. Selain itu, setiap tahun, Akademi Jianan akan mengirimkan sejumlah besar guru untuk pergi ke tiga kerajaan untuk merekrut siswa berbakat. Terhadap tindakan Akademi Jianan mengirim guru ke tiga kerajaan untuk merekrut siswa, ketiga keluarga kerajaan semuanya menyatakan persetujuan yang tinggi. Bagaimanapun, Akademi pada akhirnya bukanlah sekte. Akademi tidak memiliki banyak batasan dan setelah lulus, sebagian besar lulusan akan memilih untuk kembali ke kerajaan mereka sendiri. Ini akan menjadi darah baru dan kuat ke dalam kekuatan kekaisaran, jadi selama keluarga kerajaan dari tiga kerajaan memiliki otak yang bekerja, mereka tentu akan setuju. Setelah beberapa hari, instruktur perekrutan dari Akademi Jianan akan tiba di Kota Wutan. Semua perhatian Kota Wutan dialihkan dari urusan kedua klan dari sekitar setengah bulan lalu ke perekrutan baru ini. Pergeseran ini memungkinkan Xiao Clan yang terus-menerus menjadi topik gosip untuk menghela nafas lega. Pendaftaran Akademi Jianan mementingkan bakat dan bukan latar belakang orang tersebut. Tanpa bakat yang cukup, seseorang akan kesulitan untuk memasuki akademi yang menandakan masa depan yang mulus. Tentu saja, tidak ada yang pasti, jika Anda memiliki dukungan yang kuat, Akademi Jianan tidak akan keberatan membawa Anda ke akademi selama beberapa tahun untuk mengumpulkan uang sekolah dalam jumlah besar. Karena ketidakpedulian Akademi Jianan mengenai status dan posisinya, sekarang di Kota Wutan, bahkan para pengemis muda atau pencuri atau yang lainnya, mulai menunggu kedatangan para guru dengan penuh semangat. Jika mereka bisa melewati ujian, mereka akhirnya akan meninggalkan pekerjaan merendahkan mereka yang dipandang rendah oleh mata publik dan selanjutnya menjadi douse yang dihormati. Di bawah suasana mengemudi ini, suasana baru-baru ini di Kota Wutan bahkan lebih semarak daripada saat tahun baru, dan setiap hari di luar kota, akan ada orang-orang yang dengan penuh semangat memandang ke kejauhan dengan ekspresi penuh harapan. Dibandingkan dengan orang-orang ini dengan harapan sepenuh hati, Xiao Yan sangat sibuk. Karena dia harus segera bepergian, selama periode ini, dia hampir selalu putus asa membuat obat penyembuhan. Melihat sosok Xiao Yan yang putus asa, Yao Lao akhirnya merasa tidak enak dan memutuskan untuk membantunya.
Dengan kemampuan Yao Lao yang tidak diketahui dalam bantuan alkimia, sejumlah besar obat diselesaikan dan terus-menerus memasuki brankas Xiao Clan. Dengan jumlah yang disimpan ini, selama Xiao Clan menjualnya secara berkala, mereka bisa menjualnya selama 1 tahun atau lebih. Setelah Xiao Clan akhirnya menjual semua obat penyembuh ini, mereka pasti sudah mendapatkan banyak uang. Alkimia tingkat tinggi ini tentu saja membuat Xiao Yan lelah. Namun, proses pemurnian juga memungkinkan kontrolnya atas douki batinnya menjadi semakin lancar. Bahkan kendali atas suhu api menjadi lebih terampil. Peningkatan ini, dikombinasikan dengan persepsi jiwanya yang sangat dipuji, membuat tingkat keberhasilan Xiao Yan dalam membuat obat pembekuan darah hampir mendekati 60%. Tingkat keberhasilan setinggi itu, akan menjadi sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh alkemis tingkat 2 yang berpengalaman. Sebanding dengan peningkatannya dalam alkimia, kekuatan Xiao Yan sendiri, di bawah bantuan obat mujarab Yao Lao yang dibuat dengan hati-hati, juga perlahan dan terus meningkat. Setelah Xiao Yan menyelesaikan serangkaian pengobatan terakhir, douki terkumpul di dalam tubuhnya dan memaksa dirinya untuk menerobos dan mendaratkan Xiao Yan di antara jajaran Dou Ze bintang 4. Xiao Yan sangat senang dengan perolehan tak terduga ini. Melihat ini, intensitas alkimia yang tinggi memiliki efek penguatan yang cukup besar dalam meningkatkan kekuatan seseorang. Tentu saja, meskipun alkimia memiliki beberapa efek penguatan, itu sangat membebani energi dan setelah kumpulan ramuan terakhir selesai, Yao Lao segera menghentikan Xiao Yan. Melihat ekspresi para Yao Lao, Xiao Yan mempertimbangkan fakta bahwa penyimpanannya sudah cukup dan memutuskan untuk berhenti. Dia kemudian pergi ke kamarnya dan dengan lelah tidur selama sehari karena kehidupan sehari-harinya menjadi lebih santai lagi. Perlahan-lahan berjalan di klannya, menatap tempat latihan yang tiba-tiba terjepit, Xiao Yan sedikit bosan. Di setiap bidang, banyak anggota klan muda bekerja keras untuk pelatihan. Orang-orang ini berharap bahwa usaha hari-hari terakhir ini cukup untuk membuat diri mereka mencapai kriteria pendaftaran Akademi Jianan. Berdiri di tepi tempat latihan, Xiao Yan dengan malas melihat ke beberapa bidang, lalu dengan ekspresi bosan, berbalik dan pergi. Untuk orang-orang yang suka menunda-nunda ini, dia tidak memiliki banyak belas kasih. Meskipun dia awalnya mendapatkan kembali bakatnya, dia juga harus bekerja seperti anjing untuk terus berkembang. Orang-orang ini, tanpa banyak bakat, selalu bergantung pada latar belakang klan mereka kepada perayu yang tidak cocok dengan Xiao Yan. Dasar pendaftaran Akademi Jianan tidak rendah. Sebelum usia 18 tahun, seseorang harus mencapai 8 Duan Qi. Kriteria yang sedikit ketat ini saja telah menghancurkan impian banyak orang. Tentu saja, dengan pandangan Xiao Yan, hanya akan ada 2 orang di tempat latihan ini yang dapat memenuhi kriteria ini. Kedua tangan memegang bagian belakang kepalanya, Xiao Yan melempar klan ini dari pikirannya karena berapa banyak orang yang terdaftar bukanlah urusannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan memasuki jalan kecil lainnya, berjalan ke taman bunga di halaman belakang. Sosok wanita yang akrab, duduk dengan cantik di antara bunga-bunga, tampak sangat cantik. Sedikit menyipitkan matanya menatap punggung yang melengkung sempurna itu, ekspresi lembut muncul di wajah Xiao Yan. Sambil tersenyum ringan, dia perlahan berjalan menuju gadis berpakaian hijau yang sedang menatap pohon willow dengan linglung. Xiao Yan gege, kamu akan segera pergi. Sebelum mencapai gadis muda itu, suara yang sedikit sedih memasuki telinga Xiao Yan. Langkah kakinya berhenti sebentar, Xiao Yan mengangguk tanpa daya dan perlahan berjalan ke depan untuk berdiri di samping Sun Er. Memalingkan kepalanya, dia melihat wajah cantik yang sedikit sedih itu. Sambil tersenyum ringan, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala kecil Sun Er sebelum tangannya perlahan meluncur ke bawah rambut lembutnya. Perasaan nyaman membuatnya merasa sedikit terpesona. Kamu tidak pergi ke Akademi Jianan lagi? Membiarkan Xiao Yan memainkan rambutnya dengan intim yang tidak pernah disentuh pria lain, Sun Er bertanya dengan lembut. Mengangguk, Xiao Yan dengan lembut tertawa. Saya juga memiliki barang-barang saya sendiri yang harus saya lakukan. Nalan Yan Ran? Sun Er dengan ringan menggigit bibirnya saat dia berkata dengan suara rendah dengan mata berairnya berdenyut dengan semacam rasa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Telapak tangan yang memainkan rambutnya berhenti sebentar, Xiao Yan mengangkat bahu, sedikit tertawa dan berkata.
Janji yang telah ditetapkan di depan banyak orang, aku tidak bisa melewatkannya kan? Jika itu masalahnya, bahkan kamu akan membenciku. Alis Sun Er berkerut ringan, mendesah pelan dan kemudian menggunakan suara yang hanya bisa didengarnya bergumam. Aku seharusnya tidak membiarkan dia hidup saat itu. Haha, yakinlah, setelah masalah ini selesai, aku akan pergi ke Akademi Jianan untuk mencari Sun Er. Paling lama 1,5 tahun. Tunggu tidak, hanya setahun. Melihat wajah Sun Er yang tiba-tiba menjadi pahit, Xiao Yan segera tertawa dan mengubah kata-katanya. Xiao Yan gege, sebenarnya. Jika Anda mengikuti Sun Er juga memiliki rencana untuk membiarkan Anda mengalahkan Nalan Yanran dalam waktu yang dijanjikan. Menggigit bibirnya setelah berpikir sejenak, Sun Er tiba-tiba berbicara dengan ragu. Sambil tertawa getir, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dengan sendirinya menghela nafas. Gadis ini terkadang mengucapkan beberapa kata yang membuatku merasa sedikit malu. Aku tahu Xiao Yan gege tidak akan berpikir bahwa ini adalah amal. Sun Er tersenyum manis dan berkata. Senyum lembut, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia menghembuskan napas dalam ketakutan dan sambil tertawa berkata. Yakinlah, saya memiliki keyakinan bahwa setelah setahun, saya akan naik ke fraksi awan berkabut dan bertempur dengan Nalan Yanran. Menatap Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi sombong, Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan hendak membujuknya sekali lagi. Ketika Xiao Yan tiba-tiba berbalik, mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, meraih pinggang kecil Sun Er, menarik dengan kasar dia ke dalam pelukannya. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi taman bunga, pohon willow melayang ringan, seorang pria muda memeluk erat seorang gadis muda seolah mereka tidak akan pernah terpecah. Tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba membuat Sun Er ketakutan dan setelah beberapa saat, ujung telinga lembut Sun Er berubah menjadi merah cerah. Sedikit berjuang untuk beberapa saat kemudian dengan malu-malu berhenti, wajah kecilnya sedikit dipenuhi dengan lapisan merah merona yang memikat. Sun Er, setelah 1 tahun, aku akan pergi ke Akademi Jianan untuk menemukanmu, tunggu aku. Menenggelamkan kepalanya di rambut lembut itu, pemuda itu berjanji, akhirnya membiarkan gadis yang sedang kebingungan itu menganggukkan kepalanya dengan patuh. Bab 97 Suni. Berjalan di jalan kecil dan mengamati klan yang telah menjadi lebih kosong, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hari ini adalah hari di mana tim perekrutan dari Akademi Jianan akan tiba di kota Wutan dan dengan demikian hampir setengah dari anggota klan pergi untuk menonton. Sekarang, pintu masuk ke kota Wutan kemungkinan akan diblokir sepenuhnya oleh orang-orang. Sungguh sekelompok orang yang gila. Apa menurutmu mereka akan dengan mudah membiarkanmu lulus ujian masuk hanya karena kau pergi untuk melihat? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbisik. Dengan santai saat dia menuju ke pegunungan. Pada saat ini setiap hari, dia akan melatih teknik Dou tanpa gagal. Meskipun tim perekrutan kali ini tinggal di kota Wutan, wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka termasuk kota-kota terdekat lainnya. Jadi, ketika Xiao Yan dan kelompoknya bergegas ke lokasi perekrutan keesokan harinya dan melihat antrian yang tampaknya tidak pernah berakhir, mereka tidak bisa menahan tercengang. Di alun-alun besar, ada suara dan gangguan terus-menerus. Anak muda yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk menuju ke bagian dalam alun-alun. Jika bukan karena para prajurit dari barak gubernur yang menjaga ketertiban di tepi alun-alun, kerumunan yang gelisah pasti akan segera masuk. Setelah menatap kaget pada lautan orang untuk waktu yang lama, Xiao Yan menghela nafas ringan. Wajahnya putus asa saat dia menggelengkan kepalanya. Dari kelihatannya, sepertinya dia bisa melupakan lulus ujian masuk hari ini. Bersenandung. Tidak ada yang bisa kamu lakukan kan? Melihat sikap Xiao Yan yang putus asa, Xiao Yu yang sedang berbicara dengan Sun Er di belakangnya, segera berkata dengan suara senang. Memutar matanya, Xiao Yan mengabaikannya. Apakah Xiao Yu Biaoji punya solusinya? Melihat pasangan itu hendak bertengkar, Sun Er, yang berdiri di samping mereka, dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Orang yang bertanggung jawab atas tim perekrutan di kota Wutan adalah guruku. Tentu saja, sebagai murid favoritnya, saya punya solusi. Xiao Yu mengangkat hidungnya dan tertawa sambil melambaikan tangannya. Ikuti aku. Melihat Xiao Yu mengangkat kaki panjangnya yang seksi dan menuju ke sisi lain alun-alun, Xiao Yan menatap Sun Er dan tanpa daya mendorong tangannya. Lupakan.
Saya tidak akan berdebat dengannya. Mendengar ini, Sun Er tersenyum dan mengangguk saat dia dan Xiao Yan mengikuti Xiao Yu. Depan tiba-tiba berhenti. Teriakan marah yang samar bergetar di udara. Beberapa dari mereka mengikuti Xiao Yu dan mengelilingi alun-alun besar sebelum mereka berhenti di sisi barat, di mana bagian belakang alun-alun itu. Di sini, ada tentara dengan peralatan lengkap yang membentuk 2 hingga 3 lapisan di sekitar tempat itu. Senjata mereka membawa kilatan dingin yang di bawah terik matahari, memantulkan sinar yang menusuk. Memindai formasi yang dijaga ketat, Xiao Yu mengeluarkan beberapa perintah kepada Xiao Yan sebelum bergerak maju sendiri. Dia mengeluarkan selembar kartu identitas hijau dan berbicara lama dengan seseorang yang tampaknya adalah seorang petugas. Baru setelah itu dia melambai kepada Xiao Yan dan kelompoknya untuk datang. Tatapan dingin petugas paruh baya menyapu Xiao Yan dan teman-temannya. Hanya setelah beberapa saat dia melambaikan tangannya dan memerintahkan. Biarkan mereka lewat. Setelah mendengar perintah dari kantor paruh baya, suara logam yang bergesekan dengan yang lain segera dipancarkan dari dinding ketat pria lapis baja dan perlahan, jalan kecil muncul. Xiao Yu tersenyum pada petugas paruh baya saat dia mengambil kembali piring hijaunya. Setelah mengangkat dagunya ke arah Xiao Yan dan kelompoknya, dia mengikuti petugas paruh baya dan memimpin kelompok itu. Mengikuti di belakang Xiao Yu, anggota lain dari klan Xian juga memasuki jalan ini. Saat mereka masuk, kelompok itu bisa merasakan dinginnya kulit mereka. Tentara tanpa ekspresi di sekitarnya memancarkan aroma darah dari tubuh mereka, menyebabkan kelompok itu, yang belum pernah mengalami formasi seperti itu, merasakan tekanan kuat yang membuatnya sulit bernapas. Ini adalah tentara yang selamat dari perang nyata? Xiao Yan secara bertahap menghela nafas. Kehendak Xiao Yan yang luar biasa memungkinkannya untuk perlahan-lahan mengusir tekanan. Menjilat bibirnya, kakinya yang melemah tiba-tiba terasa kuat sekali lagi. Terlepas dari bagaimana Anda mengatakannya, dengan kekuatannya sebagai bintang Douze, dia lebih kuat dari kebanyakan tentara yang hadir. Dia mungkin tidak bisa bersaing dalam hal aura berdarah, tapi paling tidak, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri karena alasan itu. Jarak yang pendek, kurang dari 20 meter terasa seperti 100 atau ribuan meter bagi beberapa dari mereka. Ketika mereka akhirnya mengambil langkah terakhir mereka semua menemukan bahwa telapak tangan mereka berkeringat. Dengan wajah yang agak pucat, Xiao Yu menghadapi petugas paruh baya dan tersenyum pahit, "Seniorke, apakah kamu dengan sengaja menyiksa kami?" "Haha, inilah yang diperintahkan Guru Ruolin. Jika Anda ingin mengambil pintu belakang, wajar saja jika harus melalui tes kecil. Kalian semua cukup baik. Bawahan saya ini semua memeluk mayat untuk tidur. Jika Anda tidak memiliki kekuatan batin yang kuat, Anda akan dilumpuhkan ketakutan di tengah jalan." Wajah petugas parubaya mengungkapkan senyuman saat tatapannya menyapu Xiao Yu dan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya melihat wajah tenang Sun Er dan Xiao Yan, keheranan memenuhi matanya. Sepertinya Guru Ruolin akan dapat merekrut beberapa siswa yang baik kali ini. Catatan, pintu belakang artinya tidak resmi alias agak curang. Memeluk mayat untuk tidur, melihat kematian, dan banyak lagi. Melambai petugas paruh baya dalam suasana hati yang kurang baik, Xiao Yu menarik Xiao Mei dan Xiao Ning, yang kakinya sudah melemah, dan berjalan dengan cepat ke bagian dalam alun-alun. Begitu mereka berada di tengah alun-alun, mata mereka melihat tenda hijau besar. Dari sana, Xiao Yan dan yang lainnya sudah bisa melihat lautan manusia di luar. Di jalan setapak, terkadang ada beberapa orang yang telah lulus tes masuk dan dengan senang hati menuju ke bagian dalam alun-alun. UR. Tepat ketika mereka mulai berjalan di dekat tenda besar, tawa seorang wanita terdengar. Sosok merah bergegas dan dengan senang hati memeluk Xiao Yu. Telapak tangannya menyentuh pinggang Xiao Yu saat dia bercanda berkata, "Apakah kamu bertambah gemuk?" Catatan, UR bentuk alamat yang akrab. Mengacu pada Xiao Yu. "Kamu gadis cabul. Lepaskan aku." Memarahi sambil tersenyum, Xiao Yu mendorong gadis itu pergi. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi Xiao Yan dan yang lainnya saat dia membuat perkenalan dengan senyuman. "Ini adalah sahabatku di Akademi Jianan. Dia bernama Suni dan bintang 4 Douze." Mendengar ini, Xiao Yan dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke wanita berbaju merah.
Senyuman cerah terlihat di wajahnya yang sedikit cantik dan rambut coklatnya diikat menjadi ekor kuda dengan sembarangan. Dia memiliki mekar penuh, pinggang yang sangat ramping dengan pantat yang bulat. Meskipun dia tidak secantik Xiao Yu, sosok iblis seksi adalah sesuatu dari impian setiap pria. Selama masa perkenalan yang singkat, Xiao Yan telah menyadari bahwa banyak pria muda yang telah lulus ujian diam-diam dan dengan jijik menatap kedua wanita itu. Xiao Yu dengan penuh kasih sayang memeluk Sunny. Dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa mereka menikmati hubungan yang baik. Mereka adalah anggota klan saya. Ini Sun Er, hehe, cantik, bukan? Tetapi Anda tidak diizinkan memiliki niat apapun padanya, dia tidak akan menunjukkan minat pada Anda. Ini Xiao Mei, wanita cantik lainnya. Ini adik laki-lakiku Xiao Ning. Akhirnya ini adalah... Ketika matanya tertuju pada Xiao Yan yang tampak malas, Xiao Yu memiringkan kepalanya dan menarik telinga gadis bernama Sunny dan berbisik. Dia Xiao Yan, orang yang telah saya sebutkan kepada Anda sebelumnya. Awalnya, Sunny melirik Sun Er dan Xiao Mei. Melebarkan matanya, dia terengah-engah. Wow! Klanmu memang memiliki cukup banyak keindahan. Begitu mereka memasuki Akademi Jianan, semua laki-laki akan benar-benar terpesona. Xiao Yan. Setelah terengah-engah kaget, Sunny tiba-tiba terdiam saat dia melihat Xiao Yan dengan ekspresi tertegun. Apakah ini orang yang Anda katakan, sepupu yang tetap di Tiga Duan Qi? Terlihat cukup tampan. Sudut mulut Xiao Yu bergerak-gerak saat dia dengan kejam mencubit wanita bermulut besar di sampingnya. Melihat ekspresi mengerikan di wajah Xiao Yan, dia dengan malu-malu mencoba menjelaskan. Aku tidak berkeliling membicarakanmu. Hanya saja telinganya yang tajam ini menangkap apa yang saya katakan ketika saya sedang tidur sambil berbicara. Mengangkat alisnya, Xiao Yan meringkuk mulutnya dan menyentuh wajahnya saat dia mengejek, kamu memikirkanku bahkan dalam mimpimu. Sejak kapan hubungan kita selama ini? Saat itu, yang saya lakukan hanyalah menyentuh. Diam. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah Xiao Yu dipenuhi rasa malu. Kaki panjang seksi miliknya dengan kejam menendang Xiao Yan. Xiao Yan menggeser tubuhnya dengan lembut untuk menghindarinya. Setelah membalasnya, dia melambaikan tangannya dan berhenti menggoda. Apa yang kamu sentuh? Itu tidak mungkin Yuer, kan? Wajah Sunny dipenuhi dengan keingintahuan saat dia dicubit dengan kejam oleh Xiao Yu. Yuer, betapa kejamnya dirimu. Kamu benar-benar menyerang teman lamamu. Menutupi pergelangan tangannya yang memerah, Sunny memperhatikan Xiao Yu dengan sepasang mata berair. Berhenti main-main. Kami masih harus membawa mereka untuk mengikuti ujian. Xiao Yu memarahi saat dia menyingkirkan harta karun hidup, tidak tahu untuk menangis atau tersenyum. Hehe, ayo pergi. Ikuti aku. Aku akan memimpin jalan. Sunny mengubah wajahnya dan menarik air mata dari matanya. Dia berbalik dan akan mengambil langkah pertama saat dia memiringkan kepalanya dan berkata, "Oh, benar. Aku lupa memberitahumu bahwa Luobu ada di pesta perekrutan ini. Selain itu, dalam perjalanan ke sini, saya mendengar bahwa dia telah naik menjadi bintang Gouse." Mendengar ini, wajah tersenyum Xiao Yu menjadi suram dan dia dengan tidak sabar berkata, "Mengapa pria menjengkelkan itu datang? Bukankah karena Xiao Yu yang cantik di depan kita? Dalam perjalanan ke sini, dia hanya memikirkanmu." Sunny bercanda. Xiao Yu mengatupkan giginya beberapa kali. Untuk sementara, ekspresinya berubah tidak teratur sebelum dia tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Yan. "Apa yang kamu lihat padaku? Kau bisa melupakan tentang membuatku bersikap intim denganmu di depan pria itu. Saya tidak tertarik pada Anda dan tidak berniat untuk berpura-pura tertarik." Melihat kilatan di mata Xiao Yu dan memberikan kecerdasannya, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak bisa menebak apa yang gadis itu pikirkan? Dia hanya tertawa dingin dan mengabaikan tatapan marah saat dia berjalan ke arah tenda besar. Yuer. Sepertinya pesonamu telah berkurang. Menghadapi hal yang begitu bagus, para siswa di sekolah kita akan berjuang mati-matian untuk itu. Tapi bocah kecil itu benar-benar mengabaikanmu? Melihat punggung Xiao Yan, Sunny berkata dengan tidak percaya. Mengatupkan giginya dengan erat, Xiao Yu dengan kesal berkata,
Bajingan kecil ini aneh. Bagaimana Anda bisa menggunakan logika untuk mencoba dan memahaminya? Selain si genit di akademi itu, pernahkah Anda melihat orang lain yang bisa meningkat dari memiliki 3 Duanqi menjadi bintang 3 Douze hanya dalam 1 tahun? Mendengar ini, mulut Suni terbuka. Ekspresinya yang nakal akhirnya diliputi oleh keterkejutan. Dia tidak menyangka pemuda yang tampan dan tampan itu memiliki bakat seperti itu. Apakah ini masih orang yang sama dengan orang cacat, klan yang dikatakan Xiao Yu padanya sebelumnya? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 98 membuat segalanya sulit. Xiao Yan perlahan berjalan menuju tenda besar. Xiao Yu ada di belakangnya, dengan marah menatap punggungnya, mengatupkan giginya. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menolak tawarannya dan tidak memberikan wajahnya. Ketika kelompok itu semakin dekat ke tenda hijau besar, mereka menemukan lebih dari 10 orang berkumpul di tempat teduh. Mereka dibagi menjadi beberapa lingkaran kecil dan berbicara. Berdasarkan ekspresi santai mereka, orang mungkin akan mengatakan mereka semua adalah siswa dari akademi yang sama dengan Suni, Akademi Jianan. Di luar naungan tenda yang sejuk, lebih dari 20 pria dan wanita muda duduk di tanah di bawah terik matahari. Meski panas membuat mereka berkeringat tanpa henti, ekspresi mereka tetap malu-malu. Sekilas, sepertinya mereka adalah murid baru yang baru saja lulus ujian masuk di luar. Sepasang wanita yang mengobrol di tenda tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat Xiao Yu dengan kelompoknya berjalan ke arah mereka. Wajah para siswa langsung cerah saat melihat dan mereka dengan cepat bergegas dengan tawa tak henti-hentinya untuk mengelilingi Xiao Yu. Xiao Yan merasakan kepalanya membengkak karena serangan suara keras yang tiba-tiba, dia tidak siap untuk teriakan keras dari gadis-gadis remaja. Tatapannya menyapu para siswi muda dan cantik ini. Dari ekspresi terkejut mereka, Xiao Yan menyadari bahwa hubungan Xiao Yu di akademi sepertinya cukup baik. Ayah! Tolong, kalian semua, bisakah kalian lebih pendiam? Xiao Yu tak berdaya berkata. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena dia terpaksa mendorong beberapa temannya yang terus-menerus melemparkan diri padanya. Aku sudah 2 bulan tidak bertemu denganmu dan sepertinya kau menjadi lebih cantik saat aku tidak ada. Jujur saja, apakah Anda, Seorang wanita dengan wajah cantik diam-diam menyapukan tangannya di dada Xiao Yu sebelum meletakkannya di bahunya sambil bercanda. Di samping, Xiao Yan tak berdaya menghela nafas dan memberi Xiao Yu tatapan aneh. Mengapa semua temannya ini seperti lintah betina? Pergilah, gadis cabul. Jangan bertindak begitu tidak terkekang terhadap saya. Tersipu, Xiao Yu mendorong gadis itu dari dadanya. Ketika dia melihat ada gadis lain yang mencoba menerkamnya, dia dengan cepat mundur selangkah, menunjuk ke arah Xiao Yan dan kelompoknya dan buru-buru memperkenalkan mereka. Untungnya, gerakan ini berhasil menghilangkan niat menggoda para gadis itu. Hehe, gadis yang cantik sekali. Setelah tatapan menyapu Sun Er dan Xiao Mei, kecantikan luar biasa mereka membuat para siswi ini menghela nafas karena terkejut. Tatapan mereka secara bertahap beralih ke Xiao Yan. Adapun Xiao Ning, untungnya dia diabaikan oleh para wanita ini karena hubungan saudara kandungnya dengan Xiao Yu. Meskipun Xiao Yan lebih muda dari Xiao Yu dalam 2-3 tahun, ukuran tubuhnya dapat dengan mudah dibandingkan dengan Xiao Yu setelah lebih dari 1 tahun pelatihan yang keras. Wajahnya mungkin terlihat sedikit muda dan lembut, tetapi dia memiliki kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Kontradiksi visual ini menyebabkan para wanita melihat lagi tanpa daya. Hehe, pria muda yang tampan. Apakah dia sepupumu? Sepupu yang berhubungan darah? Jujur. Apakah kamu mencurinya untuk dirimu sendiri? Terlepas dari seberapa tenang Xiao Yan, setelah mendengar para wanita ini secara terbuka mengajukan pertanyaan yang begitu gagah berani di depan pihak yang terlibat, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Tatapan yang dia gunakan pada Xiao Yu semakin aneh. Setelah mendengar godaan dari gadis-gadis ini, wajah Xiao Yu menunjukkan rasa malu dan ketidakberdayaan. Dia hendak menjelaskan ketika sudut matanya menangkap sosok laki-laki yang sedang melangkah. Wajah Xiao Yu berubah dan mengerutkan kening. Tiba-tiba, warna merah bingung muncul di wajahnya saat dia dengan genit berkata, "Saya tidak memiliki hubungan darah dengannya. Mengapa Anda tidak berhenti mengolok-olok dia?"
Dia telah menjadi pemalu sejak dia masih muda. Mendengar kata-kata itu, semua siswi tercengang. Menonton Xiao Yu yang tampak bingung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mereka mulai bertukar pandangan satu sama lain. Awalnya mereka hanya bermaksud bercanda, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yu benar-benar akan tampil dan menjelaskan dengan serius. Terlebih lagi, nada yang dia gunakan, itu seperti setengah berusaha untuk berbohong. Bahkan Sun Er dan mereka yang mengikuti Xiao Yu juga tercengang oleh nada intim Xiao Yu. Mereka bertukar pandang karena mereka semua melihat mata satu sama lain berkabut. Sejak kapan hubungan Xiao Yu dan Xiao Yan menjadi begitu baik? Catatan, mata berkabut, bingung. Berdiri di satu sisi, Xiao Yan dengan dingin menatap akting Xiao Yu. Dia akan mengeksposnya ketika Xiao Yu dengan cepat mengulurkan tangannya. Salah satunya mengunci tangannya sementara yang lain dengan intim menyapu debu dari pakaian Xiao Yan. Melihat tindakan Xiao Yu yang tiba-tiba, orang-orang yang mengelilinginya sangat terkejut. Kapan mereka pernah menyaksikan Xiao Yu memperlakukan pria lain dengan cara seperti itu? Xiao Yu, kamu, lama tidak bertemu. Saat semua orang dalam keadaan linglung, suara seorang pria tiba-tiba memanggil. Mendengar suara itu, semua orang memiringkan kepala mereka. Seorang pria muda abu-abu berdiri di belakang mereka, tersenyum lebar pada mereka. Pria muda itu cukup tampan, tetapi senyum cerah itu tampak palsu bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Ekspresi bingung di wajah Xiao Yu perlahan surut. Berbalik dengan tangannya masih memegang Xiao Yan, dia melirik pemuda itu dan dengan acuh tak acuh berkata, "Luobu, lama tidak bertemu." Mengangguk dan tertawa, pemuda bernama Luobu secara acak melihat ke tangan yang saling bertautan. Seketika, rasa dingin dan amarah melintas di tatapan yang dia kirimkan ke Xiao Yan. Kamu pasti membawa beberapa orang ini, bukan?" Luobu bertanya sambil tersenyum saat dia melangkah ke arah mereka. "Iya." Dengan sembarangan menganggukkan kepalanya Xiao Yu sekali lagi memperkenalkan Xiao Yan dan yang lainnya. Dia berkata sambil tersenyum. "Saya telah membawa mereka ke sini untuk mengikuti ujian." "Oh, sudahkah kamu sekarang?" Mengangguk sambil tersenyum, Luobu mengeluarkan bola kristal merah seukuran kepalan tangan. Dia melambai dan berkata sambil tersenyum. "Kebetulan Guru Ruoling baru saja memberi saya kristal ujian. Mengapa kita tidak membiarkan mereka mencobanya?" Kristal pemeriksaan lainnya semuanya telah dibawa ke gerbang pemeriksaan di depan. "Jika Anda tidak menggunakan milik saya, Anda harus menunggu beberapa saat." Mendengar ini, Xiao Yu sedikit ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Dia memiringkan kepalanya dan dengan lembut menjelaskan kepada Xiao Yan. "Kristal pemeriksaan ini sangat sederhana. Selama kekuatan Anda telah mencapai 2 uki dari 8 duan, itu akan menyala. Setelah itu terjadi, Anda akan lulus ujian awal. Biarkan aku pergi." Xiao Yan dengan susah payah menatapnya dan dengan acuh tak acuh memerintahkan. Xiao Yu tersenyum mengangguk dan dengan patuh melepaskan tangannya. Melihat sikapnya yang patuh, cengkeraman yang disebut Luobo semakin erat di bola kristal. "Sun Er, kenapa tidak kalian semua duluan?" Menggosok pergelangan tangannya yang memerah yang dipegang Xiao Yu, Xiao Yan memberitahu Sun Er sambil tersenyum. Mengangguk sambil tersenyum, Sun Er, Xiao Mei dan Xiao Ning memimpin dan maju. Segera setelah telapak tangan mereka menyentuh bola kristal, bola itu menyala dan mereka melangkah mundur. Melihat ketiganya berhasil, Xiao Yan juga maju dan sembarangan menyentuh bola kristal, mendapatkan hasil yang sama. Yakinlah bahwa jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk lulus ujian, saya tidak akan bertindak sendiri dan membawa mereka ke sini. Melihat kesuksesan keempat orang itu, Xiao Yu berkata dengan acuh tak acuh. Bukannya aku tidak percaya padamu tapi ini aturannya." Sambil tersenyum minta maaf pada Xiao Yu, Luobu menyimpan bola kristal itu. Jarinya menunjuk ke arah orang-orang di luar, yang sedang duduk di bawah matahari. Menghadapi Xiao Yan dan kelompoknya, dia berkata sambil tersenyum. "Selamat karena telah lulus ujian awal. Sekarang, silakan duduk di luar selama setengah jam." "Luobu, apa artinya ini?" Mendengar kata-kata Luobu, Xiao Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. "Xiao Yu, kamu juga seorang murid di sini. Anda harus tahu bahwa ini adalah aturan selama perekrutan." Para siswa baru hari-hari ini semakin impulsif.
Melemahkan semangat mereka selama perekrutan akan menguntungkan kehidupan masa depan mereka di akademi. Luobu menjelaskan sambil tersenyum. Luobu, saya tidak tertarik dengan apapun yang Anda katakan kepada siswa baru, tetapi Anda tidak akan memaksakan aturan buruk ini pada orang-orang yang telah saya bawa. Xiao Yu dengan dingin berkata. Ini aturannya. Sudut mulut Luobu bergerak-gerak. Ditegur secara terbuka oleh Xiao Yu tanpa mempertimbangkan reputasinya telah menyebabkan kemarahan dan rasa masam dalam dirinya. Luobu, kamu harus berhenti membuat masalah. Anda tahu betul bahwa ini adalah aturan yang dapat dilakukan tanpa itu, jadi mengapa Anda ingin membuat keributan besar? Gadis-gadis di sekitarnya mengerutkan kening karena mereka juga tidak tahan bagaimana Luobu mencoba membuat keributan besar karena tidak ada. Maafkan saya. Mereka telah lulus ujian di jam tangan saya. Berdasarkan aturan, selama jangka waktu ini, saya bertanggung jawab atas mereka. Luobu tersenyum cerah. Melihat Xiao Yu yang marah, dia tiba-tiba mengubah kata-katanya. Baik. Karena itu Anda, tidak semua dari mereka harus keluar. Mengapa kita tidak membiarkan seseorang menjadi perwakilan? Coba aku lihat. Kami akan membiarkan anak ini menjadi wakilnya. Dia laki-laki, jadi dia tidak perlu khawatir akan menjadi lebih gelap di bawah matahari. Setelah perlahan menggerakkan jarinya ke beberapa siswa baru, dia akhirnya tersenyum dan berhenti di depan Xiao Yan. Xiao Yan melebarkan matanya dan dengan acuh tak acuh memperhatikan pria muda di depannya yang penuh senyum. Enyah. Xiao Yan juga tidak akan pergi. Saya pribadi akan mencari guru Ruoling untuk membicarakan hal ini. Anda tidak perlu berada di sini untuk memberi perintah. Dengan langkah kakinya yang panjang dan seksi, Xiao Yu berdiri di depan Xiao Yan dan berkata dengan dingin. Luobu Dage, sepertinya kamu mengalami beberapa masalah. Tepat ketika mereka berada dalam belitan konstan, sekelompok pria yang tertawa muncul dari bayangan tenda. Catatan, Dage artinya kakak. Tidak lain adalah siswa baru ini yang tidak mau berada di bawah matahari. Luobo mengamankan bola kristal saat dia berkata begitu saja. Sudah lama sekali aku tidak melihat murid baru yang sombong. Luobu Dage, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Mendengar ini, seorang pemuda dengan 1 bintang emas di dadanya diam-diam tersenyum pada Luobu. Senyumnya dipenuhi dengan upaya untuk menjilat. Tersenyum dan menganggukkan kepalanya, Luobu menghadapi wajah suram Xiao Yu dan merenung. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak melakukan ini? Tidak apa-apa untuk tidak keluar, tetapi ada banyak siswa baru di luar sana yang menonton. Jika hanya beberapa siswa ini yang dikecualikan dari berada di bawah matahari, yang lain mungkin tidak akan menyukainya. Saat dia berbicara, Luobu menepuk pundak pemuda di sampingnya dan tersenyum pada Xiao Yan. Karena kamu tidak ingin keluar, mengapa kamu tidak berdebat dengan Gela di sini? Tentu saja, Anda tidak perlu mengalahkannya. Yang Anda butuhkan hanyalah bertahan selama 20 putaran di bawahnya. Mendengar ini, para wanita di sisi Xiao Yu segera dengan marah memarahi Luobu. Setelah melihat situasinya, mereka akhirnya mengerti bahwa orang ini cemburu pada Xiao Yan dan mencoba menyalahgunakan otoritasnya untuk menghukum Xiao Yan karena dendam pribadi. Dibandingkan dengan tangisan marah orang-orang di sekitarnya, Xiao Yu anehnya menjadi pendiam. Memiringkan kepalanya dan memperhatikan Xiao Yan, dia dengan jelas mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini tidak lebih lemah darinya. Berurusan dengan 1 bintang Douze bukanlah sesuatu yang sulit. Mengabaikan tatapan Xiao Yu, Xiao Yan acuh tak acuh menatap Luobu yang tersenyum cerah. Rasa dingin memenuhi mata hitamnya. Awalnya, dia tidak ingin ikut campur tetapi orang ini hanya harus memaksa tangannya. Ayo. Anak kecil, izinkan saya mengajari Anda bagaimana menghormati senior Anda. Jika tidak, saat Anda menderita di akademi di masa depan, Anda akan menyalahkan kami. Pemuda bernama Gela melangkah maju dan tersenyum pada Xiao Yan dengan niat buruk. Secara bertahap mengeluarkan napas, Xiao Yan hanya mengangkat bahunya di depan tatapan semua orang. Dia maju 2 langkah. Ketika dia berada di sisi Xiao Yu, dia tiba-tiba mengulurkan lengannya dan dengan kejam meraih pinggang sempitnya yang lembut dan menariknya ke dalam pelukan. Dihadapkan dengan serangan mendadak Xiao Yan, Xiao Yu tertegun sejenak sebelum seluruh wajahnya terbakar.
Mempertimbangkan bahwa Luobu ada di dekatnya, dia hanya bisa menghentikan perjuangannya dan mengatupkan giginya saat dia berulang kali mengutuk pria yang secara terbuka memanfaatkannya. Tindakan Xiao Yan menyebabkan semua wanita di sekitar mereka benar-benar tercengang. Itu juga menyebabkan wajah Luobu segera menjadi gelap. Dia memiringkan kepalanya dan dengan dingin memberitahu Gela. Lebih kejam saat kamu menyerang. Mendengar ini, Gela tersenyum sinis dan mengangguk. Di samping, Sun Er dan dua lainnya hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya karena tindakan aneh itu. Ini menarik. Xiao Yan dengan dingin berbisik saat tangannya membelai pinggang Xiao Yu 2 kali lagi, sepertinya enggan untuk pergi. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan melepaskan tangannya tanpa melirik wajah merah bit Xiao Yu. Dia meregangkan lehernya sambil menahan senyum di ujung mulutnya dan perlahan berjalan menuju Gela yang menatapnya dengan sinis. Bab 99 mengancam. Melihat Xiao Yan berjalan-jalan, Gela tersenyum dingin. Dia telah melihat banyak siswa baru yang menonjol, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki akhir yang baik. Melemahkan semangat siswa baru selama perekrutan mereka adalah tradisi tidak resmi di Akademi Jianan. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk direkrut biasanya memiliki bakat yang cukup banyak. Orang-orang ini juga biasanya dimanjakan di dalam rumah mereka dan jarang bertemu dengan ejekan atau ejekan. Membawa sikap seperti ini dan memasuki Akademi Jianan yang dipenuhi dengan individu-individu luar biasa akan dengan mudah mengakibatkan perkelahian karena perselisihan verbal. Pada akhirnya, ini hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, ketika merekrut siswa baru, penting untuk membiarkan siswa baru memahami dengan jelas kemampuan mereka dan mengikis arogansi dan semangat mereka. Ketika dihadapkan pada aturan tidak resmi ini, bahkan para guru dari Akademi Jianan tidak mengajukan keberatan apapun. Dengan demikian, aturan ini terus diturunkan dari generasi ke generasi. Mengencangkan tinjunya dan membiarkan Do Uki yang pingsan menyelimutinya, Gela tersenyum dingin. Dulu ketika dia pertama kali bergabung dengan Akademi Jianan, dia juga melawan dengan bakatnya. Namun, bintang 2 Do Uzi senior hanya menggunakan satu pukulan sebelum dia dengan bijaksana berlari keluar untuk berdiri di bawah terik matahari selama setengah jam. Penghinaan pribadi ini semakin meningkatkan keinginannya untuk menghancurkan semangat setiap siswa baru yang dilihatnya. Di bawah pengawasan-pengawasan orang-orang di sekitarnya, pemuda itu akhirnya berhenti tepat di depan Gela. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Berada di bawah matahari jauh lebih baik daripada menderita luka fisik. Melihat senyum sinis Gela, gadis-gadis di samping Xiao Yu agak enggan menyalahkannya. Berdiri di samping Xiao Yu, Suni mengingat penilaian Xiao Yu terhadap Xiao Yan dan matanya yang jernih berkedip. Anehnya, dia menatap pemuda yang terus tersenyum tipis itu. Dia ingin tahu apakah Xiao Yu benar dan bahwa pemuda bernama Xiao Yan ini benar-benar memiliki bakat yang sebanding dengan penyihir itu. Menutup bibir merahnya dengan erat, Suni meletakkan tangannya di depan dadanya sementara antisipasi melintas di matanya. Dengan kemerahan di wajahnya belum mereda, Xiao Yu tampak sangat menarik. Dia dengan malas mengulurkan lengannya dan kemudian menyingkirkan rambut hitam di depan dahinya. Saat dia menatap punggung pemuda itu, dia berkata dengan bisikan sembarangan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menderita. Menyaksikan dua pria di tenda yang akan mulai bertarung, 20 lebih siswa baru di bawah matahari dengan rasa ingin tahu mengarahkan pandangan mereka pada mereka. Sebelum memilih untuk berada di bawah matahari, mereka juga berusaha untuk membalas tetapi pembalasan itu semua dengan mudah ditekan dengan paksa oleh senior mereka yang jauh lebih kuat. Melihat orang lain yang ingin menantang kekuatan para senior ini, mereka mulai menertawakan kemalangannya saat mereka bersiap untuk mengamati bagaimana dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Apakah kamu siap? Menikmati menjadi fokus perhatian semua orang, senyum di wajah Gela semakin kaya. Mata kecilnya melirik Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Mulai. Xiao Yan hanya menggaruk dagunya dengan tenang, menyebabkan semua orang tercengang. Hehe, anak kecil. Mentalitasmu tidak buruk. Dihadapkan dengan sikap Xiao Yan, Gela sedikit terkejut. Segera, dia merasakan amarah dari dalam. Apakah ini upaya untuk mendiskriminasi dia? Dengan ringan melepaskan napasnya, Xiao Yan tidak repot-repot mengatakan omong kosong.
Dia hanya dengan malas menatap wajah lawannya yang agak marah. Baik sekali. Ketenangan lawannya telah melukai harga diri Gela. Dengan senyum dingin, dia dengan marah bergegas maju dengan tangan kanannya terkepal dan Douki menggumpal di atasnya. Segera, tinju, bersama dengan angin yang menyertainya dengan kejam membombardir kepala Xiao Yan. Penonton di sekitarnya, setelah melihat Gela menggunakan kekuatan besar melawan siswa baru, mengerutkan kening. Dengan lembut mengangkat kelopak matanya dan melihat tinju besar itu bergegas ke arahnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat telapak tangannya di tempat yang akan menyerang pertama dan menghentikan tinju Gela. Setelah menghentikan tinjunya, telapak tangannya bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun. Pukulan yang memiliki sejumlah besar energi dan kekuatan bahkan tidak menimbulkan reaksi sedikit pun, seperti meninju udara. Kecepatan, lambat. Kekuatan, lemah. Apakah Anda benar-benar seorang siswa dari Akademi Jianan? Mengangkat wajahnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbisik. Ejekan dalam bisikan pemuda itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi tercengang. Satu persatu, tatapan heran menatap ke tempat di mana tinju dan telapak tangan melakukan kontak. Sulit membayangkan bahwa seorang siswa baru akan dapat dengan mudah memblokir serangan dari bintang Douze. Luobu, yang awalnya penuh senyum, berangsur-angsur berubah suram saat dia menyaksikan adegan ini. Tatapannya dipenuhi dengan kedinginan saat dia melihat pemuda yang tersenyum tipis itu. Sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Seandainya dia tahu, dia akan membiarkan seseorang yang lebih kuat memasuki pertarungan. Bajingan! Kamu mau mati? Diejek secara terbuka oleh seorang siswa baru, wajah Gela benar-benar memerah saat dia berteriak. Kaki kanannya mengarah ke perut bagian bawah Xiao Yan dan menendang dengan keras. Dengan wajah acuh tak acuh, Xiao Yan dengan malas mengayunkan tangan kirinya yang tidak terpakai seperti yang dilakukan seseorang pada lalat. Akhirnya, dengan suara ketukan, dia memukul pergelangan kaki Gale, memar langsung muncul. Mendesis. Rasa sakit yang hebat keluar dari pergelangan kaki, menyebabkan Gela menghirup udara dingin. Kemarahan di wajahnya menjadi lebih liar. Dengan cepat mundur selangkah, dia melepaskan diri dari telapak tangan Xiao Yan. Kaki kanannya terangkat dari tanah dan meminjam kekuatan untuk terbang tinggi ke udara. Berputar tiba-tiba, douki hijau pucat muncul di kaki kanannya. Pisau angin seperti cahaya imajiner menutupi kakinya sebelum memotong dengan kejam ke arah topi tengkorak Xiao Yan. Tidak tahu malu. Bahkan untuk menggunakan tepi cahaya angin. Ini adalah skill Huang Dou tinggi. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Menyaksikan pedang cahaya kabur di kaki Gela, kelompok siswa perempuan, yang wajahnya dipenuhi dengan amarah, berteriak dengan marah. Melihat tindakan Gela, alis Xiao Yu sedikit berkerut dan segera setelah itu rileks. Saat itu, bahkan setelah menggunakan skill Xuan Hou tinggi, tangan Jial Hiao masih dilumpuhkan oleh Xiao Yan. Dia tidak percaya bahwa hanya dengan kekuatan satu bintang Douze, orang ini bisa melukai Xiao Yan secara signifikan. Mengangkat wajahnya, angin yang agak tajam menyebabkan wajah Xiao Yan sedikit gemetar. Perlahan mengangkat telapak tangannya, dia membidik Gela yang turun. Enyahlah! Menggerakkan bibirnya, suara samar itu berteriak. Secangkir teh hangat dan bergegas untuk melayani Yafei dengan kedua tangan. Saat teriakan mereda, kekuatan ganas dan tak berbentuk datang dari telapak tangan Xiao Yan dan dengan kejam mendarat di dada Gela yang turun. Engah! Saat dadanya mengalami pukulan berat yang tidak diketahui, wajah dingin Gela segera memutih. Sesaat kemudian, tubuhnya didorong ke belakang saat dia meludahkan seteguk darah. Bang! Setelah tubuhnya terlempar ke belakang sejauh lebih dari 10 meter, ia mendarat di atas batu yang telah dipanggang di bawah terik matahari. Tubuh Gela sedikit bergerak-gerak saat wajahnya yang ketakutan menyaksikan pemuda yang berdiri agak jauh dengan telapak tangannya masih terentang. Dadanya terasa pengap dan penglihatannya menjadi hitam saat dia akhirnya pingsan. Waktu antara serangan kuat Gela sampai saat dia terlempar kembali tanpa alasan yang jelas hanya sedikit lebih dari 10 detik. Melihat bagaimana kemenangan diputuskan dalam waktu sesingkat itu, orang-orang baik di dalam maupun di luar camp diam dengan harmonis. Di bawah terik matahari, para siswa baru dengan bodohnya menatap Gela yang pingsan di dekat mereka.
Beberapa saat kemudian, tatapan tajam mereka beralih ke pria muda yang berdiri di bawah keteduhan. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan mahasiswa baru mengalahkan seorang senior. Apalagi siswa baru ini tampaknya sedikit lebih muda dari mereka. Wanita muda yang lebih cantik di antara siswa baru menatap dengan penuh semangat pada pria muda berpakaian hitam yang memasang wajah acuh tak acuh. Mata mereka dipenuhi dengan kilatan yang memuja. Kalau bukan karena suasananya yang tidak pantas, mereka mungkin akan memekik 1 atau 2 kali untuk melampiaskan perasaan ibadah mereka. Pastinya, bakat yang menakutkan. Menatap Xiao Yan dengan seksama, Sunni menghela nafas kaget dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan Xiao Yan telah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Xiao Yu sebelumnya adalah kebenaran. Yu Er. Orang ini dari keluarga Anda, apa sebenarnya tingkat kekuatannya? Dari kelihatannya, sepertinya dia sudah menjadi Douse, kan? Sambil menatap bodoh pemuda berbaju hitam, gadis-gadis di samping Xiao Yu tiba-tiba bertanya dengan gagap. Lelucon apa? Mampu dengan mudah mengalahkan 1 bintang Douse sedemikian rupa, kekuatannya sudah lebih besar dari kebanyakan orang di sini. Xiao Yu tersenyum manis saat dia menatap pria muda yang berdiri di tempat pertarungan berlangsung. Cahaya yang tidak diketahui melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia meniru cara Xiao Yan dan melambaikan tangannya sambil berbicara sambil tersenyum. Jika kita bertarung, bahkan aku tidak akan bisa mengalahkannya. Apakah menurutmu dia adalah Douse? Cek, Douse di usia yang begitu muda. Bahkan di Akademi Jianan, itu dianggap sebagai salah satu talenta terbaik. Hehe, Yu Er, sepertinya selera kamu cukup bagus. Tapi dia sepupumu, bukan? Mengapa Anda tidak membiarkan kami memilikinya? Wanita cantik itu dengan tertawa menggoda. Tersesatlah, wanita cabul. Dengan wajah merah, Xiao Yu mendorong gadis itu menjauh. Dalam hatinya, Xiao Yu bergumam tanpa alasan. Sudah kubilang. Tidak ada ikatan darah antara dia dan saya. Munculnya perasaan tulusnya yang tiba-tiba menyebabkan ujung telinga Xiao Yu melepuh. Dia dengan cepat memarahi dirinya sendiri sebelum menenangkan perasaannya, tidak berani membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dibandingkan dengan tawa di sisi Xiao Yu, wajah Luobu menjadi semakin suram. Dia dengan dingin menatap Xiao Yan saat sudut mulutnya bergerak-gerak. Aku tidak perlu keluar sekarang, kan? Dengan sembarangan menarik lengan bajunya, Xiao Yan menatap Luobu dan tersenyum tipis. Haha, kamu tampaknya memiliki beberapa keterampilan tersembunyi. Menyembunyikan rasa dingin di wajahnya, Luobu sekali lagi menunjukkan senyuman cerah. Berjalan ke depan, dia menepuk bahu Xiao Yan dengan sikap yang tampaknya ramah saat dia dengan dingin berbisik. Anak kecil, kamu sebaiknya tidak terlalu kurang ajar. Meskipun Anda memiliki beberapa bakat, ada banyak orang di Akademi Jianan yang lebih luar biasa dari Anda. Dengan sikap Anda akan menemukan diri Anda dalam situasi yang tidak menguntungkan di Akademi Jianan. Terima kasih telah diingatkan. Mengangguk sambil tersenyum, Xiao Yan berkata. Tapi aku yakin kamu tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Xiao Yan tidak bodoh. Permusuhan Luobu terhadapnya adalah sesuatu yang dia pahami dengan jelas. Karena itu, tidak perlu bersikap bodoh di depannya. Bahkan jika mereka bertarung, Xiao Yan tidak takut padanya. Jika dia menjadi lebih kesal, itu bukan seperti pertama kalinya dia membunuh seseorang dan menghancurkan mayatnya. Meskipun permusuhan Luobu terhadapnya berawal dari kesalahpahaman, Xiao Yan tidak punya waktu luang untuk menjelaskannya. Menempatkannya dengan cara yang kurang sopan, Luobulah yang tidak memiliki kualifikasi untuk Xiao Yan melakukannya. Selain itu, Xiao Yu mungkin berdebat dengannya setiap hari tetapi Xiao Yan tidak ingin dia dilukai oleh munafik bermuka dua ini. Mendengarkan kata-kata kasar Xiao Yan, senyum cerah Luobu sekali lagi larut menjadi dingin. Mata dinginnya menatap tajam ke arah Xiao Yan dan wajahnya bergerak-gerak. Kilatan dingin di matanya sepertinya imajiner memotong Xiao Yan menjadi beberapa bagian. Xiao Yan mengabaikan serangan visual yang tidak ada gunanya. Senyuman acuh tak acuh di wajahnya yang halus dan tampan jelas lebih baik dalam memberikan kesan yang baik kepada orang lain dibandingkan dengan senyuman munafik yang pura-pura. Bocah sombong. Saat kamu mulai di Akademi Jianan, aku akan menjagamu dengan baik sebagai senior. Luobu mengatupkan giginya dan berkata sambil tersenyum dingin.
Menyentuh wajahnya, Xiao Yan dengan lembut berkata, "Saya tidak tahu tentang hal-hal lain tetapi jika Anda melanjutkan tindakan Anda, percayalah, saya dapat menyebabkan Anda tidak dapat meninggalkan kota Wutan." Mengecilkan matanya, sudut mulut Luo Bu bergerak-gerak saat dia menatap pemuda itu. Di dalam mata hitam itu, dia menemukan kedalaman ketidakpedulian. Tubuhnya bergetar tanpa meninggalkan bekas. Ketika dia melihat ke mata hitam yang dingin itu, Luo Bu benar-benar merasakan kedinginan yang menakutkan. Perasaan ini mirip dengan yang dia dapatkan ketika dia menghadapi serigala mistik yang buas sendirian selama misi terakhirnya. Luo Bu diam-diam menelan ludahnya. Kata-kata mengancam yang akan keluar dari mulutnya juga dengan paksa ditelan. Baik sekali. Luo Bu menghembuskan napas yang tampaknya bermaksud untuk mengeluarkan hawa dingin memalukan yang dia rasakan. Mengatupkan giginya dan menganggukkan kepalanya, dia sudah membuat keputusan. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan meminta seseorang untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan anak laki-laki ini. Dengan acuh tak acuh menatap Luo Bu, Xiao Yan sedang mempertimbangkan apakah akan menemukan kesempatan untuk membiarkan orang ini menghilang dari kota Wutan untuk menghindari masalah di masa depan ketika suara wanita lembut dari dalam tenda menyebabkan Xiao Yan melunak. Hehe, bocah kecil ini punya bakat yang cukup hebat. Kali ini, sepertinya saya telah menemukan harta karun. Bab 100 Klasifikasi Potensi Seseorang. Suara wanita yang tak terduga itu begitu lembut hingga memberikan perasaan yang memilukan. Di bawah kelembutan ini, Xiao Yan merasa sedikit linglung meski memiliki kekuatan mental. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengikuti sumber suara itu dan menatap ke dalam tenda. Dalam bayang-bayang tenda, seorang wanita berpakaian hijau berdiri dengan cantik sambil menyeringai. Senyuman di wajah cantiknya hangat dan matanya melihat sekeliling dengan cepat. Kelembutan dalam tatapannya seperti air jernih yang mengalir dengan tenang, menyebabkan orang menjadi mabuk oleh kelembutan khusus wanita itu. Wanita itu tampak jauh lebih tua dari Xiao Yu dan yang lainnya. Posturnya yang besar dan indah, membocorkan keindahan dewasa yang dibentuk oleh tahun-tahun. Keindahan alami semacam ini jauh melampaui apa yang dimiliki Xiao Yu dan gadis-gadis yang belum dewasa ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke wanita itu. Meskipun penampilan wanita ini sedikit lebih rendah dari Sun Er dan Xiao Yu, watak lembutnya yang asli adalah sesuatu yang membuat Xiao Yan kagum. Wanita di seberang selembut air, menunjukkan lambang kelembutan. Sejak wanita ini muncul, Xiao Yan menyadari bahwa tatapan beberapa siswa laki-laki di tenda diam-diam menjadi penuh gairah. Tatapan yang mereka berikan padanya juga mengandung sentimen yang tidak bisa dijelaskan. Setelah menemukan fenomena ini, Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tampaknya orang-orang ini menyukai wanita itu, yang bukan sesuatu yang mengejutkan. Laki-laki yang lebih muda biasanya menyukai wanita yang lebih dewasa dari mereka. Ini sepertinya disebut memiliki preferensi untuk wanita dewasa. Guru Ruolin, haha, Yu, sangat merindukanmu. Melihat wanita lembut yang muncul di tenda, Xiao Yu langsung berteriak karena terkejut. Setelah itu, dia menerkam ke depan dan dengan senyuman, memeluk erat pinggang yang tampak montok tapi tidak gemuk itu. Hehe, Yu, apa kau menikmati cuti? Wanita lembut yang disebut Guru Ruolin sambil tersenyum berkata sambil memeluk Xiao Yu. Tidak buruk. Dengan senyum manis, Xiao Yu menggigit telinga mengajar Ruolin dan bercanda dengan lembut. Guru menjadi lebih lembut dan lembut. Jika ini terus berlanjut, siapapun yang menarik perhatian guru di masa depan akan benar-benar terjebak oleh kelembutan ini. Kemarahan dangkal muncul di wajahnya saat Guru Ruolin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah memanjakan Xiao Yu dengan menepuk kepalanya, dia tiba-tiba menghadapi Xiao Yan dan yang lainnya dan mengangkat dagunya. Dengan suara lembutnya, dia berkata, "Apakah ini orang-orang yang kamu bawa? Sepertinya mereka cukup bagus." Haha, tentu saja. Dengan bangga mengangkat dadanya, Xiao Yu memiringkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Luo Bu dan mengeluh dengan lembut. Orang itu menjadi semakin sombong. Siapa yang menyuruhmu dengan sengaja memprovokasi dia? Anda harus tahu perasaannya untuk Anda. Setelah bertingkah begitu intim dengan pria lain di depan matanya, akan menjadi aneh jika dia tidak menemukan alasan untuk mempersulit. Kata Guru Ruolin tanpa daya. Itu hanya akan meningkatkan ketidaksukaanku padanya.
Xiao Yu meringkuk bibirnya dan berkata. Menggelengkan kepalanya, Ruolin melepaskan Xiao Yu. Dia perlahan berjalan ke depan dan berbicara dengan senyuman kepada 10 lebih siswa di bawah terik matahari. Murid-murid yang terkasih, masuklah. Mendengarnya membuka mulut untuk berbicara, para siswa baru yang berkeringat di bawah terik matahari langsung dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka segera bangkit dan memasuki keteduhan tenda dengan sikap kuyu. Harus dikatakan bahwa meskipun metode melemahkan semangat siswa baru ini sedikit tanpa ampun, itu efektif. Paling tidak, arogansi mahasiswa baru yang masuk ke dalam tenda sudah jauh berkurang dibandingkan saat pertama kali datang. Mereka semua mundur di bawah bayang-bayang tenda, mata mereka terus-menerus menjelajahi seluruh bagian dalam tenda. Menyapu senyum yang dipenuhi dengan kelembutan pada semua orang, Guru Ruoning akhirnya mengarahkan pandangannya ke wajah Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut. Luo Bu tidak memiliki niat jahat. Sebelumnya, dia hanya sedikit marah jadi tindakannya sedikit sembrono. Tolong jangan salahkan dia. Haha, guru pasti bercanda. Saya orang yang baik hati. Mengapa saya harus menyalahkan senior Luo Bu? Xiao Yan mengusap kepalanya dan, malu-malu, tersenyum. Mendengar ini, sebagian besar orang di tenda memutar mata dan tertawa terbahak-bahak. Apakah orang ini tidak merasa bahwa mengucapkan kata-kata ini setelah dengan kasar menjatuhkan seorang senior itu sedikit olok-olok? Setelah menatap pria muda yang tersenyum di depannya, Guru Ruoning mengedipkan bulu matanya yang panjang. Dia memiliki firasat bahwa setelah bertahun-tahun menjadi guru, dia akhirnya bertemu dengan seorang siswa yang akan membuatnya sangat sakit kepala. Setelah membiarkan imajinasinya menjadi liar, Guru Ruolin menggelengkan kepalanya dan memerintahkan 2 siswa laki-laki untuk membawa Gela yang pingsan. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati luka Gela. Segera, dia mengatupkan alisnya dan menatap Xiao Yan yang tidak bersalah dengan kecaman. Diserang oleh kekuatan penuh tatapannya, Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya bergetar. Sudut mulutnya retak tapi dia tidak teralihkan. Setelah berpikir sejenak dengan cemberut, Guru Ruoning mengulurkan tangan putih bersihnya dan langsung menyentuh ringan tangan Gela di bawah tatapan iri para siswa laki-laki. Energi lembab biru pucat dipandu oleh tangannya saat memasuki tubuh Gela, membantu menenangkan douki yang tidak teratur di tubuhnya dan menyembuhkan beberapa luka yang disebabkan oleh Xiao Yan. Di antara klasifikasi douki yang berbeda, jenis air douki adalah jenis yang paling lembut. Dengan tidak adanya obat penyembuh, jenis air douki adalah pilihan yang paling cocok untuk membantu mengobati luka. Oleh karena itu, praktisi douki tipe air juga biasa dikenal sebagai obat penyembuhan keliling. Dalam banyak kelompok tentara bayaran, seseorang yang memiliki teknik ki elemen air adalah suatu keharusan. Lagi pula, ketika sesama anggota terluka parah, hanya douki jenis air atau kayu yang dapat membantu anggota tersebut mendapatkan waktu yang cukup untuk menyembuhkan. Di bawah kehangatan douki Guru Ruoning, Gela yang tidak sadar dengan cepat bangun dengan erangan. Membuka matanya dan melihat Guru Ruoning yang tersenyum di sampingnya, mata mantan dipenuhi dengan keracunan dan penyembahan. Seketika, dia dengan malu bangun. Matanya menyapu Xiao Yan dan dia dengan pengecut menyembunyikan matanya. Apa kamu baik-baik saja? Melepaskan kepalanya, Ruolin bertanya dengan lembut. Terima kasih Guru. Gela dengan penuh syukur menganggukkan kepalanya. Senang mengetahui bahwa kamu baik-baik saja. Sambil tersenyum, Guru Ruolin berbalik dan dengan elegan duduk di kursi ketua. Dengan senyuman penuh, dia menyaksikan para siswa baru berkumpul di tenda. Dia menjabat tangan putihnya dan sebuah cincin di jarinya berkedip-kedip sementara gulungan hijau yang terbuat dari kulit kambing dan pena muncul di tangannya. Mengangkat matanya, Guru Ruolin tersenyum dengan sikap malas. Para siswa yang terhormat, selamat telah lulus ujian. Sekarang, Anda dapat dianggap telah memasuki Akademi Jianan. Karena sekolah perlu membagi siswa sesuai dengan potensi mereka, saya perlu mengetahui kekuatan Anda saat ini. 8 Duan Qi akan menjadi milik kelas F dalam hal potensi. Ini adalah persyaratan minimum untuk masuk Akademi Jianan. 9 Duan Qi akan menjadi milik kelas E dalam hal potensi. Bintang 1 Douzhe, kelas D, bintang 2 Douzhe, kelas C. Melanjutkan dengan cara ini, kelas tertinggi adalah kelas S bagi mereka yang merupakan bintang 5 Douzhe.
Tentu saja, ini terbatas pada mereka yang lebih muda dari 20. Hehe. Selama lebih dari 1 dekade, Akademi Jianan hanya melihat satu siswa yang memiliki potensi kelas S. Sekarang penyihir kecil itu sangat luar biasa di akademi. Menutupi bibir merahnya dan tertawa lembut, bulu mata tinggi dan ramping Ruolin berkedip ringan. Aku tidak terlalu berharap bisa bertemu seseorang di kelas yang sama dengan penyihir kecil, tapi jika aku bisa mendapatkannya di kelas B atau C, aku akan puas. Berbicara tentang hal ini, Ruolin diam-diam menyapu Xiao Yan dan Sun Er. Dari persepsinya, dari semua yang ada di tenda, hanya 2 orang ini yang memberinya perasaan yang tidak terduga. Dia memperkirakan bahwa kekuatan mereka berdua tidak akan lebih rendah dari kelas C. Dia bukan satu-satunya yang menebak. Semua orang di tenda yang telah menyaksikan Xiao Yan beraksi juga menebak-nebak dalam hati mereka. Di kelas apa potensi dari orang yang tampaknya tidak normal ini? Baik. Mulai. Mulai dari kiri, laporkan nama, tingkat dan usia Douki Anda. Tangan kosong Ruolin memegang kuas tinta dan tersenyum lembut. Melihat pendaftaran akan segera dimulai, Xiao Yu dan yang lainnya di tenda dipenuhi dengan minat dan duduk di salah satu sudut. Hei, UR, berapa level Xiao Yan dari klanmu? Beberapa siswa perempuan cantik yang remas dengan Xiao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Xiao Yu menyempitkan alisnya dan terdiam beberapa saat. Dia belum pernah melihat Xiao Yan menguji doukinya. Oleh karena itu, dia tidak berani mengatakan terlalu banyak, setidaknya dia menyebabkan Xiao Yan malu jika dia membuat kesalahan. Xiao Yu saat ini, tanpa alasan yang jelas, anehnya mulai berpikir untuk Xiao Yan. Jika itu di masa lalu, dia kemungkinan akan lebih bahagia karena rasa malu yang dihadapi Xiao Yan. Setelah beberapa ragu, Xiao Yu memberikan jawaban yang agak konservatif. Saya pikir dia harus bisa mencapai kelas C atau B. Wow, itu sudah cukup bagus. Dia dapat dianggap di antara yang lebih berbakat yang memasuki Akademi Jianan. Saat potensi kita dievaluasi saat itu, yang terbaik hanyalah kelas D. Mendengar ini, beberapa siswi berkata dengan tatapan iri. Xiao Yu tersenyum ringan tetapi tidak melanjutkan berbicara. Pandangannya terfokus pada evaluasi yang sudah dimulai di tengah tenda. Hei Yan, Duan kita tahap ke-9, 20 tahun. Pemuda berkulit agak hitam yang duduk di sudut paling kiri mengumumkan informasinya dengan wajah agak merah. Sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya, Guru Ruolin dengan cepat mencatat informasi siswa tersebut. Bibir merahnya terbuka, kelas E. Linduri, 8 Duan Qi, 19 tahun. Kelas F. Keli, 9 Duan Qi, 17 tahun. Kelas E. Pada saat yang sama semua orang bergiliran untuk melaporkan informasi mereka, beberapa siswa baru yang baru saja lulus ujian kadang-kadang masuk ke dalam tenda. Setelah mereka diperingatkan dengan tegas oleh para senior, mereka dengan cepat dan patuh berdiri di belakang antrian dan menunggu untuk melaporkan informasi mereka. Di antara 20 orang aneh yang telah melaporkan informasi mereka, kebanyakan dari mereka lebih lemah dari Douze. Secara alami, ada beberapa siswa baru yang awalnya memiliki 9 Duan Qi tetapi diturunkan menjadi 8 Duan Qi setelah gagal menjadi Douze. Sebelum giliran Xiao Yan, yang paling menonjol dalam kelompok itu adalah bintang Douze berusia 17 tahun. Menurut perhitungan potensinya, ini hanya kelas D. Meski hanya ini, itu memberi Ruolin kebahagiaan. Lagi pula, selama 17 tahun mencapai bintang 1 Douze berarti dia memiliki potensi. Setelah siswa baru di depan Xiao Yan selesai melaporkan informasinya, semua tatapan di tenda segera terfokus pada pemuda yang akan tertidur karena penantian yang lama. Xiao Yan gege, giliranmu. Melihat mata kabur Xiao Yan di sampingnya, Sun Er tak berdaya mencoba membangunkannya. Oh! Xiao Yan, yang baru saja bangun, dengan cepat mengusap air liur yang tidak ada dari mulutnya. Tatapannya beralih ke depan hanya untuk menemukan guru cantik Ruolin tersenyum lebar padanya. Dengan senyum canggung, Xiao Yan membalik tangannya dan memperlihatkan gigi putih bersihnya. Aku tidak bisa dibandingkan dengan penyihir kecil yang guru sebutkan. Setelah menghitung semuanya dan menimbang diriku berulang kali. Sepertinya aku hampir tidak bisa dihitung sebagai kelas A.
Kata-kata penyesalan Xiao Yan nyaris tidak keluar dari mulutnya saat tenda yang penuh dengan bisikan, tiba-tiba menjadi sunyi. Di satu sudut, wajah Luo Bu bergetar. Dia tidak menyangka pemuda berusia 16 atau 17 tahun ini benar-benar akan memiliki kekuatan yang sama dengannya. Selain Luo Bu, wajah gelas sedikit memutih. Wajahnya penuh kepahitan. Tidak heran dia kalah telak. Orang ini adalah serigala berbulu domba. Kamu. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia paling banyak hanya kelas C atau B? Mengapa itu melompat ke kelas A? Selama setiap perekrutan Akademi Jianan, tidak akan ada lebih dari 100 siswa yang memiliki potensi kelas A. Beberapa siswa perempuan bergumam saat mereka menatap Xiao Yan dengan mulut terbuka. Menatap wajah lembut pemuda itu dengan seksama, Xiao Yu tak berdaya menghela nafas dan bergumam. Bagaimana saya tahu bahwa orang ini menjadi lebih abnormal? Kelas? Ruolin mengedipkan bulu mata panjang dengan heran. Sesaat kemudian, dia tersenyum cerah. Sepertinya aku telah menemukan harta karun, itu benar. Bertingkah seperti seorang wanita muda, Guru Ruoning dengan cakap mengedipkan matanya. Keindahan ini menyebabkan beberapa pria di tenda membelalak. Xiao Yan mengusap hidungnya saat Sun Er di sampingnya tiba-tiba tertawa sedikit. Xiao Yan gege, kamu telah menciptakan sensasi sekali lagi. Aku tahu kamu lebih kuat dariku. Saya khawatir kelas S harus menjadi milik Anda. Xiao Yan memutar matanya dan membentak. Lalu haruskah aku memberikan informasi palsu? Pada saat semua orang belum pulih dari keterkejutan mereka, Sun Er menarik pakaian Xiao Yan dan diam-diam bertanya. Laporkan saja kekuatanmu yang sebenarnya. Apakah kamu pikir aku akan cemburu padamu? Memberitahu Akademi beberapa potensi Anda akan baik untuk perkembangan masa depan Anda. Tentu saja, Anda mungkin tidak peduli tentang semua ini. Xiao Yan mengangkat bahu dan tersenyum. Sun Er mengerutkan bibirnya dan menganggukkan kepala kecilnya saat dia berkata dengan penuh cinta, kalau begitu aku akan mendengarkan Xiao Yan gege. Saat dia berbicara, dia maju selangkah. Suara wanita muda yang gesit dan bergerak bergema di seluruh tenda. Xiao Sun Er, bintang 6 Douce. Umur, 16. Di kursi pemimpin, Ruolin, yang baru saja mengangkat penanya untuk mencatat informasi merasa tangannya menegang. Wajah lembutnya akhirnya menampakkan ekspresi heran. Bersambung ke episode 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.